Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kimia. Masih bersama saya, Romi Ade Putra, SPD. Di video ini kita akan membahas materi yang sangat penting, yaitu penentuan letak unsur dalam tabel periodik. Sebelum mempelajari materi ini, kalian harus sangat memahami tentang konfigurasi elektron. Nah, bagi yang belum paham tentang konfigurasi elektron, silakan melihat video pembelajaran yang sudah kita share di minggu sebelumnya, yang linknya akan kita buat di deskripsi. Kita mulai ya. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Jadi jelas dasarnya adalah konfigurasi elektron. Ini adalah gambar kompleks perumahan. Analoginya nanti kita pakai untuk menjelaskan betapa pentingnya kita mengelompokkan unsur dalam tabel periodik. Begitu banyak rumah di kompleks perumahan, maka alangkah sulitnya menemukan rumah di sini apabila tidak dikelompokkan rumah-rumahnya ke dalam blok-blok tertentu, misalkan blok A, blok B, dan juga dilengkapi dengan nomor rumah. Maka dengan demikian, kita akan mudah menemukan sebuah rumah di dalam kompleks perumahan. Tabel periodik yang kita gunakan sekarang adalah tabel periodik modern atau tabel periodik panjang, yang ini disempurnakan oleh Henry Moseley. Pada tabel periodik panjang, sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Dasar penyusunan tabel periodik panjang ini adalah kenaikan nomor atom. Nanti kita juga akan mengenal namanya golongan dan perioda. Golongan adalah susunan unsur-unsur secara vertikal dari atas ke bawah atau sebaliknya, yang mana golongan ditentukan oleh elektron valensi, elektron di kulit terluar, atau kombinasi elektron valensi. Perioda adalah susunan unsur-unsur dalam arah mendatar atau horizontal dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Perioda ditentukan oleh kulit terluar yang diisi oleh elektron. Ini adalah tabel periodik panjang yang kita gunakan sampai sekarang. Secara umum ada 18 golongan di sini, ya. Dari atas ke bawah golongan adalah susunan secara vertikal dari atas ke bawah, atau sebaliknya ya. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5, golongan 6, golongan 7 sampai ini golongan 12, naik ke atas golongan 13, 14, 15, 16, 17 dan 18. Ada 18 golongan. Kemudian penggolongan juga bisa dibedakan dengan golongan A dan golongan B. Ini akan juga memudahkan kita dalam mengidentifikasi suatu unsur dalam tabel periodik. Golongan A ada 8, atau golongan A itu disebut dengan golongan utama. Ada 8 golongan. Dimulai dari golongan 1A ya, golongan 2A ya. 1A hidrogen ke bawah, 2A berilium ke bawah, 4 ke 3A di sini, B ke bawah, 4A C ke bawah, 5A N ke bawah, 6A O ke bawah, 7A F ke bawah, dan 8A He atau helium ke bawah. Ini adalah golongan-golongan utama. Kemudian ada juga namanya golongan B, dari 3B di sini yang di tengah-tengah ini, 3B sampai dengan 2B. Unik di sini 8B itu ada 3 kelompok golongan, Fe ke bawah, Co ke bawah, Ni ke bawah, itu dikelompokkan ke dalam 8B. Jadi ada lebih kurang 10 kelompok golongan di golongan B, atau disebut juga dengan transisi luar. Kemudian yang unik juga di sini Ba56 lompat ke Lu71. Nah, unsur-unsur dengan nomor atom 57 sampai 70, ini dia, La lantanum sampai dengan Yb70, itu dinamakan dengan lantanida series. Namanya diambilkan dari nama unsur pertamanya, lantanum, lantanida series. Kemudian dari Ra88 lompat langsung ke R103. Unsur dengan nomor atom 89 sampai 102, yaitu Ac, actinium sampai dengan NO102, itu disebut dengan actinida series. Penamaannya dinamakan sesuai dengan nama unsur pertama, yaitu actinium, actinida series. Kemudian untuk memudahkan lagi kita mengidentifikasi
Di tabel periodik juga ada blok-bloknya, ya, blok S ya. Dinamakan dengan blok S karena elektron terakhirnya nanti akan mengisi subkulit S. Ya, di sini ada dua kelompok golongan plus di sini helium di sebelah kanan satu. Karena helium adalah nomor atom 2, maka konfigurasi 1s2. Masih di S dia mengisi terakhir, maka dia tergolong ke blok S. Nah, untuk memudahkan kita mengingat, subkulit S itu maksimal diisi oleh 2 elektron, maka umumnya dia juga ada dua kelompok golongan, itu golongan 1A dan golongan 2A. Kemudian yang di sini golongan 3A sampai dengan 8A itu disebut dengan blok P karena elektron terakhirnya nanti mengisi subkulit P. P maksimal bisa diisi oleh 6 elektron, maka di sini juga ada 6 kelompok golongan 3A sampai dengan 8A. Yang di tengah-tengah disebut dengan blok D karena elektron terakhirnya nanti mengisi subkulit D. Subkulit D maksimal diisi oleh 10 elektron, maka dia juga terdiri dari 10 kelompok golongan, dari 3B, 4B, kemudian 8B ada 3 kelompok, 1B dan 2B. SC sampai Zn ada 10 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kelompok golongan. Kemudian lantanida series dan actinida series ini disebut dengan blok F karena elektron terakhirnya mengisi subkulit F. F maksimal diisi oleh 14 elektron, maka jika ada 14 series di lantanida ya, dari La sampai Yb nomor atom 57 sampai dengan 70 itu ada 14 elektron. Kemudian actinida Ac89 sampai NO102 juga ada 14 elektron. Nah, ini untuk memudahkan kita ya mempetakan tabel periodik. Kemudian juga kita harus mengingat rumus ini ya. 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. Ini adalah jumlah unsur di setiap periode. 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. Periode 1 diisi oleh 2 unsur, hidrogen dan helium. Kemudian periode kedua diisi oleh 8 unsur, Li dan Be ya, 2 di blok S, kemudian 6 di blok P, dari B sampai Ne ya. Ada 8 unsur. Periode ketiga ada 8 unsur, 2 di blok S dan 6 di blok P. Periode keempat diisi oleh 18 unsur, 2 di blok S, 10 di blok D dan 6 di blok P. Periode kelima ada 18 unsur, 2 di blok S, 10 di blok D dan 6 di blok P. Di periode ke-6 ada 32 unsur ya, 2 di blok S, kemudian 14 di lantanida series, kemudian 10 di blok D dan 6 di blok P. Totalnya adalah 32 unsur. Di periode ke-7 juga ada 32 unsur, 2 di blok S, kemudian 14 di actinida series, 10 di blok D dan 6 di blok P, yang totalnya juga adalah 32. Jadi dengan mengingat ini semua, kalian bisa memvisualisasikan bentuk tabel periodik di pikiran kalian. Nah, sekarang kita lihat pola konfigurasi elektron valensi atau kombinasi elektron valensi untuk menentukan suatu golongan dalam tabel periodik. Untuk golongan utama atau golongan A tadi, itu terdiri dari dua blok, blok S dan blok P. Untuk elektron terakhirnya mengisi subkulit S ya, itu disebut dengan blok S. Ada dua golongan, golongan 1A dan 2A. Cara menentukan golongannya mudah sekali ya. Kalau dia mengisi subkulit S, tinggal kalian lihat S-nya itu berapa elektronnya. Kalau 1 berarti langsung isi dengan 1A golongannya. Kalau dia S-nya terisi 2 elektron, maka langsung dia mengisi ditambahkan dengan golongan 2A. Elektron valensinya juga sama dengan golongannya, jumlah golongannya sama dengan elektron valensinya ya. Nama golongan itu sama dengan jumlah elektron valensi. Kemudian dari golongan 3A sampai 8A, karena elektron terakhirnya mengisi subkulit P, disebut dengan blok P. Cara mengidentifikasinya juga mudah. Tinggal jumlahkan semua elektron di kulit terluarnya N ya, NS2, NP1. Ini masih di kulit yang sama, jumlahkan 2 tambah 1, 3. Maka dia ditambahkan dengan golongan 3A. NS2, NP2, 4, 4A,
Ini NS2NP3 totalnya ada 5, 5A. NS2NP4 totalnya adalah 6, 6A. NS2NP5 totalnya 7, 7A. Kemudian terakhir NS2NP6 totalnya ada 8, digolongkan ke dalam golongan 8A. Jadi tinggal dijumlahkan ya, elektron valensinya jumlahkan, maka itu adalah golongannya. Lanjut ke golongan transisi luar atau B yang disebut dengan blok D. Di blok D ya, tadi ada 10 elektron maksimal yang bisa diisi oleh subkulit D, maka dia juga ada 10 kelompok golongan. Dinamakan blok D karena elektron terakhirnya mengisi subkulit D ya, sesuai dengan urutan pengisian elektron di aturan Aufbau. NS2 N-1 D1. Jadi contohnya misalkan 4S2, berarti di sini 3D1. Ya, kalau dia mengisi terakhir di D, maka kita kelompokkan dia ke dalam golongan transisi luar atau golongan B. Tinggal dijumlahkan 2 tambah 1, 3, maka dia 3B. NS2 N-1 D2. Tinggal jumlahkan 2 tambah 2, 4, 4B. NS2 N-1 D3. 3 tambah 2, 5, 5B. NS1 N-1 D5. 5 tambah 1, 6B ya. Ini asalnya kemarin di NS2 ya. Asalnya kemarin NS2 N-1 D4. Tapi dia lebih stabilnya mengisi subkulit D setengah penuh, maka inilah konfigurasi yang stabilnya NS1 N-1 D5. 5 tambah 1, 6, 6B. NS2 N-1 D5 totalnya 7, 7B. Dan 8B ada 3 kelompok golongan yang totalnya 8, 9, 10. Total kombinasi elektron valensinya 8, 9, 10. Itu kita kelompokkan ke dalam golongan 8B. Kemudian 1B, NS1 N-1 D10. Asalnya kemarin di NS2 N-1 D9. Tapi lebih stabilnya subkulit S-nya diisi penuh, maka dia menjadi NS1 N-1 D10. Totalnya 11 ya. Maka kita kelompokkan dia ke dalam 1B. NS2 N-1 D10 ya, 12. Totalnya kita kelompokkan ke dalam golongan 2B. Dan yang terakhir ada namanya golongan transisi dalam, unsur-unsur yang ada di blok F namanya, karena elektron terakhirnya mengisi subkulit F. Ada 2 kelompok golongan, lantanida series. Kombinasi elektron terakhirnya adalah 6s2, 4f 1 sampai 14. Kalau dia 4f1, maka nanti dia yang pertama di sebelah kiri adalah lantanida, lantanium berarti ya unsurnya. 4f2 berurutan, yang keduanya 4f3 yang ketiga, dan seterusnya sampai 14. Dan golongan aktinida, kombinasi elektron terakhirnya 7s2, kemudian 5f1 sampai 14, sama seperti tadi. 5f1-nya berarti aktinium ya, unsur pertamanya sebelah kiri. 5f2-nya berurutan, urutan kedua, dan seterusnya sampai 5f14 nanti berarti yang urutan ke-14. Nah, inilah pola konfigurasi elektron setiap unsur untuk menentukan golongan-golongan dari unsur dalam tabel periodik. Kita contohkan di contoh soal. Oke. Yang pertama kita contohkan Mg12. Konfigurasi elektronnya sesuai dengan aturan Aufbau adalah ini ya, 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s2. Berarti elektron terakhirnya mengisi di subkulit S, maka dia di blok di blok S maaf. Maka kalau di blok S tinggal kita lihat 3s2, maka langsung dia kita kelompokkan ke golongan 2A, dan elektron terakhirnya mengisi kulit ketiga, maka dia perioda ketiga. Kita cek di tabel periodik kita. Magnesium ya, golongan 2A, perioda ketiga. Benar ya. Kemudian contoh kedua, sulfur nomor atom 16. Konfigurasinya ini ya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Elektron terakhirnya mengisi subkulit P, maka penggolongannya
jumlahkan ya kulit terluarnya ini, elektron valensinya ini 4 tambah 2 tambah 4, 6, maka dia golongannya adalah 6A, dan periodanya ditentukan oleh kulit terluar yang diisi elektron adalah kulit ketiga, periode ketiga. Golongan 6A, periode ketiga, sulfur. Kita cek sulfur ya, golongan 6A, masih di periode ketiga. Benar. Kemudian kita contohkan Ru44, konfigurasinya kita singkat ya, kripton 5s2 4d6. Elektron terakhirnya mengisi subkulit D, maka dia di blok D. Kalau yang mengisi subkulit D tinggal kita jumlahkan ya, 6 tambah 2, 8 ya. Yang pola seperti ini kita temukan di golongan 8B berarti ini ya. 6 NS2 N kurang 1 D6. Ini dia 5S2 4 D6. Totalnya 8. Kita kelompokkan ke dalam golongan 8B. Kemudian periodanya tetap elektron kulit terluar yang diisi oleh elektron. Kulit terluarnya adalah kulit kelima, maka dia adalah periode kelima. Ru44 ya, golongan 8B, periode kelima. Kita cek. Atau 44 ya, ini dia Ru ya, masuk ke golongan 8B, periodenya ke 5. Benar. Kemudian PA91, konfigurasinya kita singkat Rn7s2 5f3, maka ini tergolong ke kelompok atau blok F ya, karena dia terakhir mengisi subkulit F. Berarti dia actinida series 7s2 5f3 di actinida series. Kemudian periode ke-7 ya, karena elektron terakhirnya itu mengisi kulit ke-7 ya, ini berarti periode ke-7. 5f3 di nomor 3 ya, di urutan ketiga di actinida series. Kita cek. Ini dia PA91 tadi. 1, 2, 3. 4F3 terakhir tadi di kelompok di urutan ketiga dia PA91. Periodenya ke-7 ya. Ini dia periode ke-7 tetap nomor 89 sampai 102, ini dia terletak di periode ke-7. Ini benar ya, PA91 di urutan ketiga di actinida series, kemudian di periode ke-7. Nah, inilah contoh soal kita menentukan posisi unsur dalam tabel periodik. Nah, intinya kalian harus banyak berlatih untuk bisa menemukan atau menentukan ya posisi unsur dan tabel periodik. Silakan dilatih lagi nantinya, dibuatkan konfigurasi elektron dari masing-masing unsur, kemudian menentukan golongan berapa dan periode berapa unsur tersebut terletak. Intinya harus banyak-banyak latihan. Oke, sekian saja pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.